Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernia Merani dengan NPM 21411061 dan saya juga akan mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Mega Puspitasari dengan NPM 21411063, kemudian ada Rafina Puspita dengan NPM 21411023, kemudian ada Fani Sari Puspita dengan NPM 21411043, dan yang terakhir ada Bagus Pangestu dengan NPM 21411042. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang model perspektif sistem terbuka pada sebuah organisasi. Sebagaimana untuk memenuhi tugas mata kuliah desain organisasi dengan dosen pengampu Miss Laras Ahwalia SMSC. Langsung saja pada slide ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana organisasi environment menciptakan nilai pada sebuah organisasi, dan kelompok kami memilih salah satu restoran di Bandar Lampung, yaitu Sambal Alu. Organisasi lingkungan atau bisa disebut dengan organization environment merujuk pada berbagai faktor dan elemen eksternal maupun internal yang mempengaruhi organisasi. Dan organisasi atau perusahaan ini adalah konteks di mana suatu organisasi beroperasi dan tumbuh. Lingkungan organisasi terdiri dari berbagai elemen yang dapat mempengaruhi strategi keputusan dan organisasi tersebut. Ketika kita berbicara tentang organisasi environment, kita biasanya merujuk pada kombinasi dari lingkungan eksternal dan internal yang bersama-sama membantu. Konteks organisasi harus mampu beradaptasi dan merespon dengan baik terhadap dinamika dalam lingkungan mereka untuk mencapai kesuksesan jangka panjang penilaian dan pemahaman yang baik tentang lingkungan. Organisasi adalah kunci untuk pengambilan keputusan strategi yang efek. Sironman pada restoran Sambal Alu di Bandar Lampung merujuk pada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan kinerja restoran tersebut. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mega Puspitasari. Kepada Mega, kami persilakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, organization environment pada restoran Sambal Alu di Bandar Lampung ini sangat merujuk pada faktor-faktor eksternal maupun internal. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek seperti lokasi, kompetitor, regulasi, pemerintah, budaya dan tradisi, inovasi, konsumen atau customer, dan yang terakhir supplier atau pemasok. Untuk itu, saya akan menjabarkan dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu lokasi lingkungan fisik. Merujuk pada lokasi geografis tempat restoran Sambal Alu yang beroperasi di Bandar Lampung adalah lingkungan fisik yang berpengaruh. Restoran ini faktor-faktor seperti iklim dan kondisi geografis dapat mempengaruhi musim makanan atau bahan-bahan lokal yang tersedia yang dapat berdampak pada menu dan kegiatan operasi sehari-hari di Sambal Alu ini. Yang kedua yaitu ada kompetitor restoran. Sambal Alu harus memahami kompetisi dari restoran lain yang beroperasi di Bandar Lampung. Analisis kompetitif membantu restoran untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mengembangkan strategi untuk bersaing secara efektif. Yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Restoran harus mematuhi berbagai regulasi dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Ini termasuk peraturan kesehatan, makanan, izin usaha, perpajakan, dan standar lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk regulasi yang legal dan berkelanjutan yang dinamis di Bandar Lampung. Yang keempat yaitu budaya dan tradisi. Restoran Sambal Alu perlu mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal. Hal ini mencakup dari cara menyajikannya makanan, pilihan menu, serta pengaturan suasana restoran. Biasanya untuk menghormati budaya lokal dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan oleh komunitas setempat. Yang kelima yaitu ada inovasi dan kreativitas. Restoran perlu berinovasi dan juga kreatif dalam mengembangkan menu dan pengalaman bagi pelanggan konsumen. Ini melibatkan eksperimen dengan bahan makanan baru,
menciptakan hidangan unik serta merancang promosi dan layanan yang menarik bagi pelanggan. Kemudian ada inovasi. Nah, inovasi ini adalah kunci untuk mempertahankan minat pada pelanggan. Yang keempat yaitu konsumen atau customer. Konsumen adalah elemen penting dalam lingkungan organisasi sebuah restoran. Restoran perlu memahami preferensi perilaku dan kebutuhan konsumen mereka. Hal ini termasuk pemahaman tentang apakah konsumen lebih suka makan di tempat atau memesan untuk dibawa pulang. Preferensi, diet atau restriksi makanan, serta tingkat harga yang dapat mereka bayar, restoran harus selalu berusaha memberikan pengalaman positif kepada konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan basis pelanggan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah supplier atau pemasok. Adalah pihak yang menyediakan bahan makanan dari produk lainnya yang dilakukan oleh restoran sambal alu ini. Restoran sambal alu ini harus menjalin hubungan yang baik dengan pemasok mereka. Hal ini melibatkan kualitas bahan, harga, dan waktu pengiriman. Dari bahan makanan yang disediakan, hubungan yang baik dengan pemasok dapat memastikan ketersediaan bahan makanan berkualitas dan harga yang kompetitif. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rafina Puspita. Kepadanya dipersilakan. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan model perspektif sistem terbuka dalam konteks organisasi restoran ini mengacu pada konsep bahwa restoran adalah suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya dengan mengambil input, kemudian memprosesnya, dan kemudian menghasilkan output model perspektif. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku adalah salah satu input utama dalam operasi restoran yang mencakup segala hal dari bahan makanan, kemasan, hingga bahan kimia dan perlengkapan yang digunakan dalam proses memasak dan juga menyajikan makanan tersebut. Yang kedua ada uang dan modal. Maksudnya di sini uang dan modal adalah modal finansial yang termasuk uang tunai pinjaman atau bahkan investasi awal yang merupakan suatu input yang diperlukan untuk menjalankan operasi restoran tersebut. Uang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, biaya operasional, dan juga investasi dalam pengembangan restoran. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yang dimaksudkan adalah koki, pelayan manajer, dan juga staf lainnya yang bekerja di restoran tersebut. Mereka adalah input yang sangat penting karena mereka melakukan proses persiapan makanan, pelayanan, pelanggan, dan manajemen operasional restoran. Yang keempat ada informasi dan pengetahuan. Hal ini mencakup mengenai informasi tentang tren makanan, preferensi langganan, data penjualan, dan pengetahuan tentang operasi restoran yang merupakan input penting yang digunakan dalam pengembangan keputusan restoran. Informasi ini dapat membantu restoran dalam menyusun menu, merancang promosi, dan juga mengolah persediaan. Yang kelima ada pelanggan organisasi jasa. Maksudnya adalah pelanggan merupakan sumber daya eksternal yang sangat penting dalam model sistem terbuka. Mereka memberikan input berupa pesanan makanan, pengeluaran, dan juga pendapatan melalui pembelian makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut. Yang keenam ada persediaan. Persediaan ini melibatkan stok bahan baku makanan siap saji, minuman, dan perlengkapan lainnya. Dengan memahami tingkat persediaan dan juga mengolahnya dengan baik adalah kunci dalam menjaga operasi restoran agar selalu berjalan dengan lancar. Dalam model sistem terbuka ini, organisasi restoran tidak hanya mengambil input dari lingkungan eksternal saja, tetapi juga dapat menghasilkan seperti hidangan yang disajikan kepada pelanggan, layanan yang memuaskan, dan juga laporan keuangan suatu restoran. Keseluruhan sistem restoran ini harus dirancang dan juga dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bisnis dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vanisari Puspita. Kepadanya dipersilahkan. Konversi dalam dunia restoran. Di bidang SDM yang dimana konteks ini mengacu pada transformasi bahan baku modal, sumber daya manusia, dan informasi adalah salah satu produk dari layanan yang disajikan kepada pelanggan. Berikut adalah identifikasi proses input organisasi dalam dunia restoran. Yang pertama ada bahan baku yang dimana hal ini mencakup semua bahan-bahan makanan ataupun minuman yang sering digunakan dalam proses memasak dan penyajian. Hal ini termasuk dalam bahan baku daging, sayuran, bumbu, dan minuman.
Proses input yang dimana melibatkan penerimaan, penyimpanan, persiapan, dan penggunaan bahan baku untuk menciptakan hidangan yang baik. Dan poin kedua adalah mesin, yang dimana kita ketahui mesin dan peralatan sering digunakan di restoran untuk berbagai tahapan seperti pemanggangan, pemotongan, dan penyajian makanan. Poin kedua merupakan proses input yang dimana melibatkan pemeliharaan dan penggunaan peralatan dengan efisien. Dan poin ketiga yaitu termasuk uang dan modal, yang dimana modal diperlukan untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, serta penyewaan tempat dan operasional restoran. Proses ini mencakup manajemen keuangan dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan modal. Poin keempat adalah sumber daya manusia, seperti yang sering kita ketahui adalah SDM, yang dimana karyawan restoran adalah aset berharga yang mereka libatkan dalam semua aspek operasional, termasuk memasak, melayani pelanggan, dan mengelola restoran. Proses input melibatkan pelatihan dan manajemen karyawan. Selanjutnya adalah poin kelima. Ada informasi dalam bidang SDM. Yang pertama mencakup informasi untuk mengenai manajemen sumber daya manusia seperti jadwal kerja, penggajian karyawan, serta evaluasi karyawan, dan kepatuhan terhadap peraturan pemburuan atau sering dikatakan penting dalam dunia operasional restoran. Proses input mencakup pengumpulan data analisis dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, konversi dalam dunia restoran ini adalah proses-proses menggabungkan semua elemen untuk menciptakan pengalaman yang baik dalam dunia makanan yang berkualitas untuk pelanggan sambil menjaga efisien operasional dan keuangan yang baik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bagus Pangestu. Kepada beliau dipersilakan. Selanjutnya, output dari restoran dapat mencakup beberapa hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Restoran memiliki berbagai hasil produksi atau output yang penting bagi operasinya, seperti makanan dan minuman yang merupakan hasil produksi utama dari restoran. Yang pertama, restoran menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman kepada pelanggannya. Makanan yang disajikan dapat berupa nasi ayam bakar dan lain sebagainya. Sedangkan minumannya yang disajikan dapat berupa air mineral, jus, dan lain-lain. Sehingga kualitas produk tersebut sangat penting untuk kesuksesan restoran tersebut. Yang kedua yaitu pelayanan pelangganan. Restoran harus memberikan pelayanan pelanggan sangat baik untuk memastikan bahwa pelanggan memiliki pengalaman positif dan cenderung untuk kembali. Cara pelayanan pelanggan yaitu meliputi keramahan, kecepatan, dan efisien dalam melayani pelanggan. Kemudian penjelasan slide selanjutnya itu output yang ketiga, itu restoran memiliki fasilitas yang memadai dan untuk menunjang kegiatan operasional seperti family garden. Output selanjutnya yaitu pendapatan. Restoran menghasilkan pendapatan dengan menjual makanan dan minuman kepada pelanggan. Restoran harus menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas produk dan layanannya yang diberikan, sehingga hasil produksi yaitu kunci yang digunakan untuk mengukur kesuksesan restoran. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bernia. Kepada Bernia saya silakan.